Cakrawala futuristik Singapura kini jadi salah satu yang paling dikenal dunia. Tak ada tempat lebih terkenal dari Marina Bay Sands, resort terpadu bintang 5 dengan 3 menara ikonik. Semangat kewirausahaan yang membangun landmark nasional ini kini mendobrak batas lebih jauh. Dan rencana baru ini telah menciptakan lonjakan minat dan membagi pendapat masyarakat. Di episode Looking For, kita akan membahas proyek perluasan Marina Bay Sands senilai 8 miliar dolar AS lebih dalam. Dengan 570 suite mewah baru tempat hiburan berkapasitas 15.000 kursi dan yang paling kontroversial, menara keempat. Proyek ini disebut IR2. IR2 akan jadi perluasan terbesar Marina Bay Sands sejak resort ini selesai dibangun pada 2010. Marina Bay Sands atau disingkat MBS adalah salah satu dari 2 resort terpadu yang didukung pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata bisnis dan transformasi perkotaan. Istilah resort terpadu sangat penting. Istilah ini merujuk pada kasino yang menyatu dengan fasilitas lain seperti hotel mewah, tempat hiburan, ruang retail, dan restoran. Inilah yang dirancang untuk dicontohkan oleh MBS. Kompleks ini menempati area 929.000 meter persegi di tepi Marina Bay, pusat Singapura. Tak sedikit pun dari lahan seluas lebih 2 kali Disneyland California itu akan terbuang sia-sia. MBS memiliki hotel mewah dengan 1.850 kamar termasuk 775 suite. Hotel ini terdiri dari 3 menara utama yang dirancang oleh arsitek terkenal Moshe Safdie untuk membingkai teluk. Menara-menara ini tampak miring dengan cara yang begitu mulus, hampir terlihat mustahil. Menara hotel ini miring hingga 26 derajat, memiliki 55-57 lantai dan tinggi sekitar 191 meter. 3 menara itu lalu ditutupi struktur datar sepanjang 340 meter menambah tampilan resort yang unik dan mencolok. MBS muncul dalam salah satu video game paling populer di dunia, Mario Kart, pada lintasan Singapore Speedway di dalam game tersebut. Struktur panjang dan datar ini digambarkan sebagai platform kosong dengan kolam renang, padahal sebenarnya adalah dek observasi unik bernama Sky Park. Kamu tidak bisa mengemudi di atasnya, tapi bisa berenang di kolam Infinity Rooftop 150 meter kolam terbesar di dunia. Kamu bisa makan, minum, dan menikmati pemandangan 360 derajat. Meski mudah dikenali, hotel dan dek observasi hanyalah sebagian kecil dari kompleks MBS. Terdapat kasino seluas 15.000 meter persegi, pusat perbelanjaan mewah 74.000 meter persegi, 2 teater besar, puluhan restoran kelas atas, serta pusat pameran dan konvensi 121.000 meter persegi. Ada museum seni dan sains dengan galeri yang memamerkan teknologi dan seni dunia. Saat dibuka, Marina Bay Sands jadi kasino mandiri termahal yang pernah dibangun dengan investasi 6,9 miliar dolar AS. Kompleks ini menerima 45 juta pengunjung per tahun dan baru saja mencapai 500 juta pengunjung pada Maret 2025. Pendapatan bersih 2024 sebesar 4,23 miliar dolar AS. Sejak dibuka, MBS diperkirakan menyumbang 1,5% hingga 2,7% dari total PDB Singapura. Lebih dari 90% pengadaan untuk pemasok lokal, kompleks ini mempekerjakan 11.800 orang dan menciptakan sekitar 20.000 pekerjaan tambahan secara tidak langsung. Marina Bay Sands telah dinobatkan sebagai landmark dan ikon arsitektur Singapura dan bisa dibilang merupakan salah satu bangunan yang paling dikenal dan paling indah di seluruh Asia Tenggara. Semua itu penting karena MBS dihargai tak hanya secara ekonomi tapi juga budaya. Jadi ini jadi berita besar saat diumumkan akan ada perubahan miliaran dolar pada simbol nasional ini. Rencana IR2 pertama kali diumumkan pada April 2019. Saat itu, biaya perluasan diperkirakan sedikit lebih dari 3 miliar dolar AS. Usulan awal lebih sederhana daripada versi berikutnya yang lebih besar. Sejak awal langsung menghadirkan aspek paling kontroversial, yaitu penambahan menara keempat. Rencana 2019 mencakup menara 1.000 kamar di samping 3 menara ikonik asli. Namun sebelum ide itu diperdebatkan, pandemi COVID tiba-tiba menghentikan segalanya termasuk proyek IR2. Saat publik kembali mendengar IR2 setelah setengah dekade, skala proyeknya sudah jauh lebih besar. Anggaran baru Oktober 2024 sebesar 8 miliar dolar AS dan itu ada alasannya.
IR2 kini menjadi ultra mewah, bukan 1000 kamar. Menara baru tersebut hanya memiliki 570 suite mewah. IR2 sekarang akan menjadi konsep mandiri dengan kasino terpisah sendiri. Sekarang juga akan punya day observasi bergaya Skypark bernama Skyloop dan arena berkapasitas 15.000 kursi. Las Vegas Sands harus menandatangani perjanjian pendanaan tambahan $1 miliar AEK untuk menambah 12.000 meter persegi luas lantai. Reuters menyebut langkah Las Vegas Sands sebagai taruhan besar yang menunjukkan perubahan ekonomi sejak pandemi. Intinya, ini pergeseran dari wisatawan kaya ke yang sangat kaya. Secara global, pasca pandemi, biaya perjalanan naik dan pemulihan ekonomi tidak merata. Kesenjangan antara orang kaya dan yang lainnya semakin melebar, dan resor seperti Marina Bay Sands mengalihkan fokus mereka ke tempat uang berada, yaitu pasar kelas atas. Tidak mengherankan, hal ini saja sudah menimbulkan beberapa kontroversi. Namun, bukan berarti MBS atau Las Vegas Sands tak punya alasan mencari keuntungan lebih besar. Reuters melaporkan saat pengumuman bahwa Las Vegas Sands tidak memenuhi ekspektasi analis untuk laba kuartalan. Dan salah satu alasan utamanya adalah pendapatan per meja yang lebih rendah dari yang diharapkan. IR2 Singapura sebagian besar adalah strategi untuk meningkatkan pendapatan per meja tersebut. Jadi, apa strategi itu secara rinci? Las Vegas Sands pertama-tama mengundang arsitek MBS Moshe Safdie untuk merancang IR2. Safdie disebut mendapat arahan tegas dari pemerintah Singapura untuk tidak mengutak-atik simbol nasional, menurut CNN. Safdie mengatakan kepada pers bahwa otoritas pengembangan perkotaan selalu menegaskan, ini ikon kami, masyarakat Singapura menyukainya dan kami tak boleh merusaknya. Dan itu juga sangat kami pikirkan. Bagaimana membuat sesuatu yang memiliki identitas sendiri, namun sangat saling melengkapi. Safdie mengakui awalnya mempertimbangkan memperluas atap Skypark ke 4 gedung, termasuk yang baru. Namun, Safdie berubah pikiran cukup cepat dan memilih strategi yang kurang transformatif dengan membangun menara 55 lantai terpisah dari 3 gedung ikonik asli. Menurut CNN, Safdie awalnya menganggap menara keempat itu sebanding dengan titik pada tanda seru. Namun setelah pandemi dan perubahan keadaan, visi Safdie harus disesuaikan. Dia memutuskan menara keempat ditempatkan lebih jauh dari 3 menara lain dengan arena baru 15.000 kursi di antaranya. Rencananya, seperti yang dia katakan, membuat bangunan tampak saling terhubung, seolah dari keluarga yang sama. Safdie mencapainya lewat desain Skyloop, yaitu day observasi, restoran, dan taman umum di puncak gedung baru itu. IR2 meniru bentuk menara melingkung dan miring dari 3 bangunan asli demi keharmonisan visual di Cakrawala, Singapura. Meski proyek ini tampaknya dilakukan dengan hati-hati dengan momen penting pada 15 Juli 2025 saat upacara peletakan batu pertama. Inilah momen dunia benar-benar memperhatikan dan memberi pendapat positif maupun negatif tentang perluasan ultra mewah itu. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, berdiri di atas panggung bersama Moshe Safdie dan berpidato tentang perubahan besar Singapura dalam 50 tahun terakhir. Ia menyebut lahan reklamasi tempat mereka berdiri dulunya merupakan lautan terbuka pada 1970-an. Ia menambahkan, apa yang kita lakukan dan rencanakan untuk Marina Bay hanyalah bagian dari transformasi lebih luas dan ambisius di seluruh kawasan tepi laut selatan. Di Singapura, proyek besar dan ambisius ini kami sebut Greater Southern Waterfront. Ini adalah area yang membentang dari Marina Bay East hingga Pasir Panjang, yaitu area yang 6 kali lebih besar dari Marina Bay. Di akhir pidatonya, Perdana Menteri merangkum perasaannya dengan berkata, itulah maksud kami saat mengatakan kami tidak pernah selesai membangun Singapura. Meski Perdana Menteri sudah berusaha maksimal, reaksi daring terhadap peletakan batu pertama tetap beragam. Pengguna Reddit Singapura menyebut menara keempat terlihat tidak pada tempatnya. Yang lain lebih keras, menggambarkannya seperti terlihat sangat janggal atau seperti orang keempat yang mengintai. Bahkan ada yang menyebutnya seperti alat pengering udara raksasa. Tak semua reaksi di dunia maya negatif. Namun terlepas dari bagaimana pendapat masyarakat umum tentang hal itu, IR2 tetap akan berlanjut. Target selesai Januari 2031 dan dengan konstruksi yang berjalan, target ini sangat mungkin tercapai. Secara umum, IR2 hanyalah salah satu contoh utama gambaran masa depan kota-kota mewah. Ketegangan yang telah menimbulkan kontroversi seputar IR2 adalah ketegangan yang juga meningkat di seluruh dunia modern.
Kita kemungkinan akan melihat lebih banyak ekspansi yang mahal dan mengesankan secara arsitektur seperti ini di kota-kota lain yang juga bertujuan untuk menjadi lebih menguntungkan. Akses untuk orang biasa makin sulit. Proyek seperti IR2 mendorong batas arsitektur dan kemewahan sehingga menuai kekaguman sekaligus sorotan. Singapura telah menjadi visi selama beberapa dekade tentang seperti apa kota-kota di masa depan, tetapi visi ini semakin menjadi gambaran masa depan yang dirancang hanya untuk segelintir orang.